Perkenalkan, saya Devi Natasha Chandraningtyas, NIM 12 dari jurusan Farmasi kelas B 2019. Sebelum kita membahas mengenai upaya dan ancaman pandemi COVID-19 terhadap ketahanan nasional, kita perlu tahu apa sih ketahanan nasional itu. Menurut Lembaga Pertahanan Nasional tahun 1975, ketahanan nasional dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang dapat menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan yang datang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa, serta kemampuannya untuk mencapai tujuan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional baik secara sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. COVID-19 saat ini sudah menjadi masalah utama di seluruh negeri. Oleh karena itu, upaya apa saja sih yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menghadapi pandemi ini? Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, peran dari mahasiswa sangat berpengaruh bagi masyarakat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan mahasiswa di tengah pandemi ini guna meningkatkan ketahanan nasional, seperti mengadakan kampanye online tentang COVID-19. Di tengah pandemi ini, semua orang dibatasi pergerakannya sehingga sebisa mungkin tidak keluar rumah dan tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain. Karena keterbatasan ini, mahasiswa dapat melakukan kampanye kesehatan mengenai COVID-19 secara online. Mahasiswa merupakan generasi milenial, tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya media sosial. Kita dapat menyebarkan informasi dengan mudahnya dengan media sosial. Kampanye online ini dapat dilakukan dengan menggunakan poster, video edukasi, artikel, ataupun mahasiswa dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengadakan webinar kesehatan. Tentunya media yang digunakan ini haruslah menarik dan dengan bahasa yang sederhana sehingga maksud dan tujuannya dapat mudah dipahami oleh masyarakat awam. Kedua, mahasiswa dapat menjadi volunteer. Banyak mahasiswa yang sudah terjun langsung ke masyarakat untuk membantu dan mengabdi. Tentunya tetap sesuai dengan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Mereka juga menggalang dana untuk membantu masyarakat yang terdampak pada pandemi ini, baik secara online maupun secara offline. Apalagi akhir-akhir ini banyak bencana yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali ancaman yang akan terjadi terhadap ketahanan nasional bila pandemi ini tidak cepat berakhir. Virus COVID-19 menjadi masalah utama di bidang kesehatan, sehingga hal ini dapat menjadi ancaman terhadap aspek sosial budaya. Tidak jarang kita mendengar beberapa masyarakat mengucilkan pasien COVID-19 meskipun mereka sudah sembuh. Jika hal ini terus terjadi, dikhawatirkan masyarakat akan terbiasa dengan sikap tidak peduli dan antisosial. Kemudian, tidak jarang juga kita mendengar ada warga yang menolak jenazah pasien COVID-19 untuk dikuburkan di daerahnya dengan alasan takut tertular. Padahal tim medis sudah menyiapkan segala sesuatu agar semuanya aman. Karena hal ini, banyak aparat keamanan yang bertindak untuk mengamankan keadaan dan mengawasi masyarakat agar bertindak sesuai protokol kesehatan. Kemudian, jika pandemi ini tidak segera berakhir, akan timbul ancaman pada aspek ekonomi. Saat ini, banyak pegawai yang di-PHK karena perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Jika hal ini terus terjadi, maka dikhawatirkan tingkat pengangguran di Indonesia terus meningkat. Selain itu, karena pandemi ini, pemanfaatan kekayaan alam tidak dapat dilakukan dengan baik. Kegiatan ekspor dan impor menjadi terkendala karena untuk pencegahan persebaran virus. Pemasukan daerah dari objek pariwisata pun menurun karena adanya lockdown dan pembatasan transportasi umum. Kemudian, jika pandemi ini tidak kunjung berakhir, akan terjadi juga ancaman terhadap aspek politik. Masyarakat akan banyak yang mengkritik pemerintah karena merasa tidak puas dengan kinerjanya dan merasa pemerintah tidak bertanggung jawab. Masyarakat merasa bahwa pemerintah lambat dalam menangani pandemi ini. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat pun menjadi tidak baik.